Jadi ini adalah unggahan Donald Trump di akun medsos ya. Kami lihat di X salah satunya. Klaimnya militer Amerika telah menyerang dan menghancurkan ada 7 kapal kecil milik Iran. CENTCOM, Komando Pusat AS juga menyebut pihaknya menyerang 6 kapal kecil yang diduga mengganggu pelayaran komersil di Selat Hormuz. Nah, tapi klaim CENTCOM ini pemirsa yang dibilang 6 kapal kecil itu dibantah oleh Iran. Mereka mengiyakan ada kapal yang tenggelam akibat serangan CENTCOM, maksudnya serangan militer Amerika. Akan tetapi, kantor berita Iran Tasnim menyebut serangan terjadi hanya pada 2 kapal kargo kecil saja. Dan ini yang menjadi korban adalah 5 warga sipil, bukan militer Iran. Tidak hanya Amerika, Iran membalas dengan tembakan peringatan dan mengancam kapal-kapal Amerika Serikat yang nekat menerobos masuk. Ya, kalau tadi adalah klaim serangan ke kapal kecil, ini adalah klaim yang disertai dengan video yang dirilis militer Iran. Rudal-rudal ditembakkan. Katanya, rudal-rudal ini merupakan sikap tegas untuk menghalau kapal milik Amerika yang nekat masuk Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Ya, di sela-sela saling klaim menyerang, ketegangan makin meningkat di Selat Hormuz dengan diserangnya kapal tanker milik Uni Emirat Arab. Serangan diduga dilakukan oleh drone Iran. Ya, ketika ramai perbincangan tentang klaim CENTCOM, klaim militer Iran, ini adalah informasi terkini kapal tanker afiliasi Abu Dhabi National Oil Company ADNOC malah diserang 2 drone yang sedang melintas di Selat Hormuz. Serangan tersebut tidak memakan korban jiwa dan kapal tidak membawa muatan. Uni Emirat Arab mengecam tindakan Iran ini dan menyebut serangan itu sebagai pembajakan maritim. Kemudian tidak hanya kapal tanker, Iran juga diduga menyerang fasilitas minyak Uni Emirat Arab. Kebakaran yang kita lihat ini pemirsa, ini terjadi akibat drone. Sebenarnya masih belum dikonfirmasi apakah milik Iran atau tidak, tapi diduga drone yang menyerang hingga membakar salah satu milik fasilitas minyak Uni Emirat Arab ini diduga milik Iran, menghantam instalasi energi di wilayah Fujairah, Uni Emirat Arab. Otoritas tempat melaporkan serangan itu melukai 3 orang, tapi Iran membantah tuduhan itu dengan menegaskan Teheran tidak punya rencana menyerang Uni Emirat Arab. Iran bahkan balik menuding Amerika yang jadi dalang serangan ini. Di Selat Hormuz, peluru kembali menyalak saat klaim perdamaian justru tampak retak saat Project Freedom dilepas untuk membebaskan. Mengapa justru baku tembak yang dipamerkan? Katanya gencatan senjata sedang dijaga, namun mengapa nyawa sipil jadi taruhannya? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita, Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Sinergi Polisis, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Mas Yudi. Mbak Dina, ini kalau kita lihat ada klaim dari CENTCOM bahwa mereka sudah menyerang kapal kecil di Selat Hormuz. Kemudian itu dibantah klaimnya oleh militer Iran. Mereka juga mengklaim menembakkan rudal. Di sela-sela pergolakan ini tiba-tiba kapal tanker Uni Emirat Arab terbakar di Selat Hormuz. Kemudian di fasilitas kilang minyak Uni Emirat Arab juga diserang, tapi diduga Iran yang dituduh menjadi dalang penyerangan. Tapi Iran membantah hal tersebut. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Gencatan senjata berarti apakah mulai menipis, melunak ini? Ya, nggak ada gencatan senjata ya. Simpulannya ini yang terjadi memang sudah perang aktif kembali. Perang aktif dan kembali. Sifatnya betul dan sifatnya eskalasi. Jadi dari pihak Amerika Serikat kan barusan saja kemarin ini perkembangannya hari ke hari betul-betul ya. Kemarin Amerika Serikat diberi ultimatum oleh Iran 30 hari ya deadline-nya. Kita harus selesaikan ini gencatan senjata dan diakhiri permanen gitu dengan proses negosiasi yang tidak lagi melibatkan urusan intervensi militer. Tapi kan respon dari Amerika Serikat berarti jawabannya hari ini ya. Jawabannya adalah dia melakukan serangan kepada kapal yang diklaim sebagai
kapal militer, walaupun ternyata isinya itu sipil. Dan dari pihak Iran tentu saja mengartikan ini semua sebagai satu tolakan ya, penolakan atas ide untuk melakukan gencatan senjata selama 30 hari. Jadi ya seperti saya bilang, ini sudah dibuka lagi perangnya. Dibuka lagi perangnya. Apakah diawali dengan saling klaim, saling gertak? Ini apakah terus terjadi saling gertak-gertak seperti ini, atau ini adalah pembuka dari akan terjadinya tembak-menembak rudal di laut, khususnya di Selat Hormuz, Mbak Dina? Di hari ini ada berita tambahan lagi bahwa Iran, pemimpin Iran Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, sedang berjalan menuju ke China ya, menuju ke Beijing. Dan pertemuan ini mendahului pertemuan Trump yang sebenarnya dijadwalkan di pertengahan bulan Mei ini. Jadi keduluan nih ceritanya Trump ya. Dan Araghchi juga saya kira mengambil satu langkah cepat bahwa, dan dia bisa membaca bahwa Amerika Serikat ini arahnya juga berusaha untuk menekan China. Dan China dalam posisi Project Freedom ini kan diminta oleh Amerika Serikat mau ya untuk mengawal, mendukung Amerika Serikat membebaskan tanda kutip gitu ya kapal-kapal yang ada di sekarang tertahan di Selat Hormuz. Tapi kita tentu tahu, dan itu sebabnya Araghchi berangkat ke Beijing. Kita tahu bahwa sebenarnya yang kunci di sini untuk bisa membuka kembali Selat Hormuz adalah Iran. Dan saat ini China juga tetap bisa menerima pasokan minyak dan juga barang-barang lain dari Iran. Tahun lalu di bulan pertengahan tahun lah ya, Juni atau Juli itu 2025, antara Iran dengan China itu sudah meresmikan jalur darat, jalur kereta api dari China di Xi'an dan Urumqi menuju ke jantungnya dekat Teheran gitu di Iran. Dan di situ panjangnya itu sekitar 6.500 miles atau 10.000 sekian kilometer. Panjang sekali, melewati begitu banyak negara, dan itu sukses membawa begitu banyak barang dari China menuju Iran dan sebaliknya, akhirnya bisa membawa. Jadi ada rute alternatif itu yang mau saya katakan, selain dari Selat Hormuz. Dan baik China maupun Iran sudah menikmati hasilnya. Dan kita tahu penggunaan yuan sebagai mata uang untuk transaksi ini justru semakin kuat dengan ditutupnya Hormuz. Jadi dari sisi Iran saya melihat ada untungnya gitu ya, ada jalan lain sebenarnya, ada harapan lain, dan itu bisa dicapai ketika China memberikan jaminan lah ya, pengamanan atas jalur rute baru yang mendatangkan uang juga untuk Iran gitu. Mbak Dina, lantas dengan jatuhnya korban sipil, bagaimana Mbak Dina di Selat Hormuz yang terjadi akibat ketegangan ini? Ya, korban ini tentu satu hal yang sulit sekali untuk dihindarkan. Satu, karena kalau perang terbuka seperti sekarang ini, konsekuensinya tentu salah sasaran itu bisa terjadi, miskalkulasi juga bisa terjadi, atau tadi ya klaim-klaim yang tujuannya adalah untuk menggertak lawan sehingga jumlahnya bisa juga dilebih-lebihkan. Jadi berada dalam situasi konflik terbuka memang sangat berisiko untuk masyarakat sipil. Jadi memang ini yang paling berbahaya dari konflik ini. Saya jadi kepikiran tentang yang disampaikan Mbak Dina tadi, berarti ada jalur alternatif di luar Selat Hormuz yang sudah bisa dilakukan proyeknya oleh Iran dan Cina, begitu ya Mbak Dina ya? Betul, betul. Nah, kalau begitu apakah ini juga akan menjadi alternatif negara-negara lain ketika Hormuz yang kerap menjadi sesuatu yang dipersoalkan oleh Amerika, padahal semuanya sudah mulai membuka peluang untuk melintas sesuai dengan alternatif dari Iran Cina ini? Betul, kalau kita bicara dari sudut pandang ilmu ekonomi, di kala supply dan demand itu ada ketidakseimbangan, biasanya kemudian kalau supply-nya ditahan, otomatis orang akan mencari supplier baru gitu ya. Jadi dalam situasi kesulitan akibat harga minyak dan juga harga pasokan bahan mentah yang makin nggak pasti ini, ternyata apa yang sudah diinvestasikan Cina lewat program Belt and Road, bukan hanya di Asia Tengah,
tapi juga nembus sampai ke Asia Barat dan Asia Selatan, lewat Pakistan, lewat India, juga ada yang sampai ke Eropa. Itu ternyata ada manfaatnya sekarang. Sebelumnya sebenarnya program Belt and Road ini kan sudah dimulai dari 2013. Dicanangkan oleh Xi Jinping, dimulai di berbagai tempat dan itu masif ya. Sifatnya besar sekali, panjang-panjang gitu jalur rutenya itu. Dan melewati tempat-tempat yang boleh dikatakan ghost town. Di banyak tempat itu sebenarnya tempat yang sangat berbahaya, tempat yang bahkan tidak lagi menarik untuk investor. Tapi justru itu diinvestasikan murah-murah ya, banyak-banyak oleh Cina. Misalnya saya ambil contoh di Italia. Jadi rute dari, kenapa tadi misalnya ketika kita cerita soal Eropa, ini jadi cerita menarik. Biasanya kan Eropa sama China ya udahlah bisa pisah jalan dengan relatif mudah karena posisinya jauh. Tapi kenyataannya Eropa ini sudah tergantung juga sama China. Karena kota pelabuhan seperti Trieste di Italia itu tadinya kota mati. Tetapi dengan investasi dari hidup Cina, lagi ya? pelabuhan itu hidup kembali. Dan sekarang menjadi pintu masuk lewat jalur Laut Mediterania, bekerja sama sekarang dengan Mesir. Kemudian kemarin ada diskusi juga dengan dengan Turki misalnya dan Saudi. Itu sudah mulai nih membuka jalur alternatif lewat darat, nanti nembusnya sampai ke Eropa, dan tentu saja dengan izin dari China. Jadi rute alternatif ini menembus beberapa titik, mau ke Eropa bisa, mau lewat India bisa, Pakistan bisa, dan yang jelas Cina ujung-ujungnya dapat semua tuh. Mbak Dina kan Menlu Iran, Arakci, ketemu dengan Perdana Menteri Cina ya. Sebelumnya beliau juga datang ke Rusia. Kemudian kita tahu bahwa blokade dilakukan disebut-sebut oleh Iran, kemudian sekarang Amerika juga. Nah, akhirnya dunia ini apakah sudah bisa membuat kesimpulan dan melihat bahwa ini yang membuat ekonomi global merugi ini pihak mana? Apakah hal itu juga sudah menjadi kalkulasi perhitungan negara-negara lain untuk melihatnya? Betul. Makin terlihat sebenarnya oleh negara-negara lain yang menjadi biang keladi dari krisis dan kebuntuan ekonomi di banyak negara ini sebenarnya Amerika Serikat. Jadi kalau dikatakan bahwa Project Freedom itu tujuannya untuk kemanusiaan, satu yang kita harus ingat ya, bahwa Amerika Serikat gak peduli kemanusiaan. Karena dari awal dia sudah menyerang sekolah-sekolah di Iran, kemudian korban sipil jatuh di begitu banyak tempat termasuk di Lebanon dan nothing was being done. Jadi kata kemanusiaan itu adalah omong kosong saja untuk menarik perhatian publik. Dan kita juga tahu bahwa Amerika Serikat berusaha untuk istilahnya itu suffocating ya, mematikan arus income untuk negara sebesar Iran. Dan sudah pernah kan kita bahas juga soal betapa Amerika Serikat berniat untuk membunuh satu civilization ya, satu masyarakat yang demikian besar, tadi 90 juta lebih loh penduduk di Iran. Jadi bicara soal kemanusiaan itu nonsense. Jadi kalau kita lihat juga bahwa Uni Emirat Arab saat ini sudah dilobi untuk pecah keluar dari OPEC. Dan karena itu Uni Emirat Arab juga dalam posisi sekarang mau ya ditaruh sejumlah persenjataan untuk menyasar Iran, dan itulah sebabnya si Iran juga mulai insecure sama si Uni Emirat Arab. Maka kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat belum dalam posisi mengendurkan tensinya. Jadi itu yang harus menjadi catatan kita bersama. Kemudian di Eropa, Amerika Serikat masih melemparkan bom-bom baru lagi nih ya. Misalnya kemarin mau narik pasukan tiba-tiba 5.000, bahkan besoknya lagi ada statement lebih dari 5.000 gitu dari Jerman. Bisa dibayangkan NATO yang selama ini menjadi aliansi dekat juga Amerika Serikat dalam posisi kebakaran jenggot juga ya. Karena konsekuensinya bukan cuma sekedar menarik pasukan tentu saja, tapi itu penataan ulang satu organisasi kerjasama yang sebenarnya masih punya PR banyak dan punya pegawai banyak. Jadi bisa dibayangkan juga dampaknya ini dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu banyak sekali korban ya, tanda kutip, baik yang tewas maupun yang kemudian menjadi korban ekonomi. Mbak Dina,
menarik juga tadi yang disampaikan tentang jalur alternatif dan termasuk juga Iran mendeklarasikan zona kontrol maritim baru, Mbak Dina. Kita simak dulu ya informasi berikut ini pemirsa, di mana pasca deklarasi ataupun meningkatnya eskalasi di Selat Hormuz, adanya Project Freedom oleh militer Amerika, Iran mengumumkan batas wilayah terbaru di Selat Hormuz yang akan dikontrol militer. Nah, ini dia peta terbaru. Jadi menunjukkan wilayah Selat Hormuz. Dalam peta itu Iran deklarasikan zona kontrol maritim baru. Di selatan, militer Iran akan menguasai wilayah antara Gunung Mubarak di Iran dan selatan Fujairah di Uni Emirat Arab. Sementara di barat, Iran menguasai ujung Pulau Qasem di Iran dan Al-Quwain di UEA di Uni Emirat Arab. Iran juga memperingatkan kapal-kapal komersil agar tidak melintasinya tanpa koordinasi dengan pasukan Iran. Kita lanjutkan dialog kita. Mbak Dina, mengapa Iran mendeklarasikan zona kontrol maritim baru di Selat Hormuz lagi, Mbak Dina? Jadi Iran mengambil tindakan ini karena wilayah yang biasanya merupakan perlintasan internasional itu dianggap tidak aman. Secara hukum internasional, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, sebenarnya perlintasan di Hormuz itu harusnya bebas. Tapi faktanya Iran merasa tidak aman, apalagi ternyata dirinya sendiri yang di-suffocate ketika lewat sana. Nggak boleh lewat sana, nggak boleh ada yang keluar kan. Denyut nadi dia betul-betul mau dimatikan oleh negara lain yang notabene jauh sekali dan bukan anggota dari UNCLOS, bukan parties to the convention dari UNCLOS itu. Kita sebenarnya sebagai negara yang menjadi salah satu pencetus dari UNCLOS, dan kita juga menjadi negara kepulauan karena ada UNCLOS, itu harusnya waspada. Karena berarti negara yang jauh, bahkan yang tidak ikut dalam perjanjian UNCLOS, bisa secara sepihak minta jatah gitu kan. Dan Amerika Serikat ini dalam poin yang 15 itu dia sampaikan kepada Iran, dia kan minta diinstitusionalisasikan tuh peranannya dia di Selat Hormuz, dan ketika dia hadir di Selat Hormuz, Iran nggak boleh ada. Nah, ini yang kita harus waspada betul. Ternyata satu wilayah, kalau Selat Malaka masih luas ya, 250 kilometer gitu kan. Itu perdebatannya bisa panjang karena banyak negara juga terlibat di sana. Tapi terkait sama Iran, ini kan cuma 34 kilo. Makanya kemudian Iran memutar otak tadi ya. Biasanya jalur biasanya itu nggak perlu lewat di antara Pulau Larak sama Pulau Qasem. Sekarang dia putar lewat sana supaya ibaratnya ada kayak booth-nya gitu ya. Dan tentara bisa jaga betul-betul di sana, dijamin nggak ada pintu lain. Sementara pintu alternatif yang biasanya dipakai dipasangi ranjau. Jadi memang kedepannya situasi di Hormuz jelas tidak sama lagi dengan sebelumnya. Demikian pula konteks pelaksanaan hukum laut internasional itu harus jadi bahan diskusi baru ya. Indonesia harus terlibat sebenarnya di sana. Mbak Dina, bagaimana jika ada yang menyalahkan Iran bahwa mereka menyerang kapal kilang Uni Emirat Arab dan kilang minyak di Uni Emirat Arab juga terbakar? Itu nasib ya, Iran itu dari awal selalu di framing gitu sebagai the bad guys, sebagai pihak yang agresif dan berniat untuk menyerang tetangga-tetangganya. Baik. Saya sendiri nggak punya data intelijennya ya, apakah betul itu dari Iran atau dari tempat lain gitu. Kalau ternyata dari tempat lain itu yang ternyata jahat betul ya, memframing Iran sedemikian. Jadi menurut saya ini resiko dari kita terus berada dalam konflik militer. Dalam konflik militer narasi yang real itu sulit didapatkan. Yang ada propaganda dan setiap hari kita dicekoki propaganda dari Amerika Serikat dan juga dari Iran. Baik, Mbak Dina, terima kasih banyak. Kita juga masih menunggu informasi dari pemerintah karena ini juga berpengaruh pada ekonomi Indonesia juga ya. Mbak Dina, izin kita nanti bisa berdiskusi, berdialog kembali ya Mbak Dina ya. Terima kasih Mbak Dina, assalamualaikum, selamat malam. Ya, kita menuju ke Istana Merdeka Jakarta, pemirsa, menyimak pernyataan dari tim ekonomi Kabinet Merah Putih berikut ini. Sehingga itu akan memperkuat dari nilai tukar rupiah. Nomor berapa? 6 ya. Nomor 7 adalah peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim
pengawas ke sana, koordinasi dengan Bu Federica Widiasari dari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga. Terima kasih Pak Menko. 25.000. Ya. Yang tadi pembatasan pembelian dolar yang sudah kami turunkan dari 100.000 menjadi 50.000, kami persiapkan, kami akan turunkan lagi menjadi 25.000 sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25.000 itu harus pakai underlying. Ya, itu yang kami akan perkuat, ini akan kami perkuat dalam negeri. Pak Menko sudah cukup? Oke, berarti yang lain. Silakan Pak Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko. Saya sedikit aja, nggak 10 kayak Pak Gub tadi, 2 aja, 10 Pak. 7. Saya 2 aja mungkin. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61, dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan yang lebih cepat dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas, dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang gak lama lagi akan diumumkan, ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Yang kedua untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam panda bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko, yang saya hormati Pak Menko, Pak Gubernur BI, Pak Menteri Keuangan, Pak Ketua LPS, dan tentu saja rekan-rekan semua yang saya hormati. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kami menyampaikan dari forum tadi, pada intinya kalau dari kami menyampaikan mungkin concern dari yang tidak disampaikan oleh Pak Menko tadi terkait dengan pasar modal, dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, di mana tentu kalau dari the Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya, kita harapkan ini akan bisa berbalik. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa setelah market event yaitu yang dicetuskan dari semenjak akhir Januari kemarin dari MSCI, dapat kami sampaikan bahwa seluruh hal-hal yang menjadi concern dari global investor terkait dengan transparansi dari pasar modal Indonesia, di mana data dari 1% pemegang saham sudah kita buka, kemudian granularity dari data dari 9 klasifikasi menjadi 39 sudah kita sampaikan secara sangat granular, kemudian ultimate beneficial owner juga sudah kita sampaikan, dan juga satu lagi terkait likuiditas yaitu untuk free float di atas 15% dengan stages yang kita sampaikan. Nah kemudian kalau kita melihat bagaimana perbaikan-perbaikan ini tentu menimbulkan implikasi ya. Kalau kita lihat nanti mungkin sebelumnya saya sampaikan, saat ini kalau teman-teman memperhatikan indeks harga saham gabungan, pergerakannya sudah inline dengan indeks-indeks utama seperti LQ45, IDX 30 dan sebagainya. Jadi saham-saham
yang sekarang pergerakannya sudah lebih ke fundamental, dan kalau kita melihat nanti mungkin pengumuman di Mei ya oleh MSCI dan juga nanti di Juni untuk terkait market kita, ya mungkin kalau di Maret nanti akan ada rebalancing dari indeks MSCI kita, mungkin kita ya expect akan terjadi penyesuaian, namun kita sampaikan ini adalah temporary dampak temporary dari perbaikan yang kita lakukan, seperti short term pain gitu ya, tapi harapannya ke depan akan semakin baik secara fundamental, dan kita harapkan ini akan semakin baik karena kita terus memperbaiki, contohnya untuk pendalaman pasar. Teman-teman kalau melihat angka jumlah investor di pasar modal kita dalam 1 tahun tuh naik sekitar 5 juta SID. Jadi kita pendalaman pasar, bagaimana investor domestik kita tingkatkan supaya kalau terjadi gonjangan di luar tetap lebih stabil untuk market kita. Mungkin dari kami itu Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Ibu Fredrika Widiasari. Yang terakhir terkait dengan regulasi devisa hasil ekspor sumber daya alam. Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Imbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50%, dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku 3 bulan. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Nanti sesudah matang nanti kita umumkan. Lagi digoreng dulu. Cukup ya. Jadi angka-angka yang saya sebut waktu itu dengan asumsi $100 per barel itu sudah memasukkan asumsi nilai tukar yang tidak jauh dari sekarang. Jadi angkanya nggak berubah, jadi fiskal tetap aman, sudah kita perhitungkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.